bisa gitu loh, sekarang zaman sekarang setelah 2019 orang mau sholat Jumat aja harus bayar dulu misalnya gitu ya. Dulu kan nggak kebayang ada gratifikasi seksual untuk orang-orang di rutannya KPK, nggak kebayang dulu. Orang dulu kita rame-rame kok tadi Gama cerita bagaimana dulu kita rame-rame menjadi cicak-cicak ya yang mendukung KPK waktu itu. Kita rame-rame jadi cicak, kita rame-rame jadi semut rangrang, kita rame-rame ngumpul di KPK setiap ada serangan. Tapi sejak 2019 ya sudah runtuh semua. Jadi pembunuhan KPK di 2019 itu nyata, karena dulu KPK memang role model, bahkan sampai level bagaimana kepegawaiannya diatur. Ada peraturan pemerintahnya yang kemudian juga diruntuhkan setelah revisi Undang-Undang KPK. Dan saya yakin partai-partai itu sebagian lumayan kesel. Kemarin mulai dari pilpres, tapi nggak hanya pilpres lah, untuk pilkada pun kan ada yang disandra, untuk berkoalisi jadi Kim Plus segala macam ada yang disandra. Sebenarnya udah lumayan kesel nih. Nah itu yang cracks itu yang menurut saya mesti kita gunakan juga masyarakat sipil untuk bisa memanfaatkannya lah untuk advokasi. Saya paling anti menggantungkan diri pada politisi, kita nggak boleh gantungin diri sama politisi. Tapi kan kita sebagai kelompok-kelompok masyarakat sipil mesti membaca peluang-peluang, itu yang tadi saya sebut dalam gerakan sosial, biasanya itu ada political opportunity yang harus kita ambil atau kita harus create. Gitu Jadi loh. kita melihat momentum itu ya. Betul, jadi saya momentum menolak untuk nunggu 5 tahun nunggu aja, menunggu terjadi keajaiban-keajaiban. Seperti yang terjadi 21 Agustus kan siapa yang bisa nyangka tuh undang-undang pilkada bisa di stop gitu. Itu yang saya maksudkan dengan mari kita optimis gitu. Kenapa dulu KPK pada tahun 2002 diizinkan oleh para politisi untuk hadir, kemudian dia tidak diizinkan lagi untuk begitu kuat maka dia dibunuh, itu semuanya mainan di atas gitu. Nah ini yang kita nggak boleh nggak boleh baca saja begitu saja dan terima saja. Tapi sekali-sekali kita harus ganggu. Cracksnya nggak ada, kita bikin crack gitu. Ada pelaporan, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ibu bapak sekalian. Saya menanggapinya nggak teknis ya, tapi saya coba untuk merefleksikannya secara lebih, saya nggak tahu apa bisa dibilang mendalam atau helikopter view gitu. Tapi saya mencoba untuk menarik beberapa catatan yang sifatnya reflektif. Jadi saya nggak akan menanggapi satu demi satu karena sudah banyak juga ditanggapi. Pertama begini yang saya kira perlu kita semua baca adalah kita harus membaca apa yang terjadi di KPK 5 tahun terakhir ini, bahkan sebenarnya 10 tahun terakhir sebagai bagian dari upaya yang sistematis untuk meniadakan lembaga yang bisa mengawasi kekuasaan. Dalam bahasa yang lebih jelimet tapi lagi sering saya pakai, autocratic legalism, tadi sudah disebut juga oleh Mas Gama. Jadi KPK atau kemudian kejaksaan atau kemudian kepolisian ataupun lembaga-lembaga hukum lainnya memang sebenarnya sedang dilemahkan secara struktural. Karena kita harus lihat lembaga-lembaga penegakan hukum dan juga KPK itu bukan sekedar lembaga penegakan hukum dalam arti yang asosiasi kita kan langsung memenjarakan orang dan seterusnya. Lebih dari itu, KPK dan juga lembaga-lembaga hukum lainnya adalah bagian dari sistem ketatanegaraan untuk mengecek, konteksnya checks and balances, jadi cek dalam arti itu, untuk mengawasi kekuasaan yang memang rentan disalahgunakan. Jadi dimanapun di dunia ini, makanya ada buku yang jadi heboh banget karena dibaca oleh banyak politikus soal how democracies die gitu misalnya. Di semua belahan bumi ini yang akan dimatikan pertama-tama, yang akan dikooptasi adalah lembaga-lembaga yang bisa mengawasi perilaku kekuasaan. Jadi kita harus membacanya sebagai itu dulu gitu ya. Walaupun nanti kita bisa bicarakan teknisnya dan karena itulah saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan ICW dan PSHK karena riset ini jadi bahan yang bagus sekali untuk mengisi narasi besarnya tentang pembunuhan KPK. Evidence-nya
atau bukti yang sangat rinci dari apa yang kita bicarakan hari-hari ini dipaparkan dengan sangat baik pada siang hari ini. Jadi kan tadi rinci betul tuh, bahkan sampai ke berapa SP3 yang dikeluarkan, tata kelola kelembagaan 4 jadi 5 deputi, kualitas penanganan perkara, keren banget gitu. Jadi kita punya evidence tambahan, ini loh dampak konkretnya di level yang sangat teknis untuk membaca fenomena pembunuhan alat-alat akuntabilitas kekuasaan ini. Nah jadi dengan itu kita juga akan bisa lebih terang untuk melihat bahwa memang apa yang terjadi yang disorot oleh laporan penelitian ini di 5 tahun terakhir adalah sesuatu yang memang diharapkan, didesain untuk terjadi. Kita sekarang bisa marah-marah, bisa mengkritik, harus bukan hanya bisa ya, harus mengkritik. Tapi bagi orang-orang yang mendesain ini, yang sebenarnya dilakukan sudah sejak lama tapi baru berhasil 2019, kalau bagi mereka ini keberhasilan nih semuanya nih yang dipaparkan oleh Mas Diki dan Mas Nur tadi, mereka akan tepuk tangan dan menepuk dada, yeay kita berhasil gitu. Karena inilah yang diinginkan, kualitas penyidikan buruk dan lain sebagainya itu tadi itu. Bahkan dari hal-hal yang sehari-hari kita tangkap dari pemberitaan di media massa kan seburuk misalnya bisa gitu loh, sekarang zaman sekarang setelah 2019 orang mau sholat Jumat aja harus bayar dulu misalnya gitu ya. Dulu kan gak kebayang ada gratifikasi seksual untuk orang-orang di rutannya KPK, gak kebayang dulu. Orang dulu kita rame-rame kok tadi Gama cerita bagaimana dulu kita rame-rame menjadi cicak-cicak ya yang mendukung KPK waktu itu. Karena kita semua melihat bagaimana semua hal yang ingin kita, maksud saya semua kebiasaan buruk, perilaku, tindak tanduk penegak hukum yang mau kita lawan dari dulu, itu tuh ada di KPK yang dulu. Jadi kita temenin betul KPK. Kita rame-rame jadi cicak, kita rame-rame jadi semut rangrang, kita rame-rame ngumpul di KPK setiap ada serangan. Tapi sejak 2019 ya sudah runtuh semua. Jadi pembunuhan KPK di 2019 itu nyata dan saya juga ingin mengkonfirmasi karena bukan hanya kami sebagai akademisi banyak meneliti soal KPK, tapi teman-teman di PSHK dan juga ICW sebenarnya sedikit banyak sih sebenarnya terlibat dalam mengkonsepkan KPK pada masa lalu. Awal-awal ya tahun 2000-an awal banget 2000 2001 gitu 2002 ya kan. Dulu tuh kami bikin papernya namanya BIAK, Badan Independen Anti Korupsi. Nama-nama masyarakat sipilnya ada beberapa di situ yang ada secara formal tapi yang bantuin ya teman-teman PSHK, teman-teman ICW. Dan desainnya memang dibuat sedemikian rupa. Jadi kalau kita masih memperdebatkan SP3 itu perlu atau enggak, itu dulu udah selesai. Dulu kami benar-benar dorong jangan ada SP3 karena disitulah tempat di mana segala hal buruk untuk menghentikan sebuah penyidikan bisa dilakukan. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian belakangan harus diperbaiki, misalnya ada persoalan-persoalan di level hukum acara pidananya, caranya adalah satu, jangan lupa bahwa tiadanya SP3 dulu membuat KPK jauh lebih hati-hati. Saya ingat betul kalau diskusi sama KPK yang dulu itu berat sekali untuk menetapkan tersangka. Karena mereka paham gak akan ada SP3 yang bisa dikeluarkan. Nah terus kalau misalnya bagaimana tadi kan dijelaskan yang tentu saja kita akan bisa manggut-manggut misalnya tadi kan Pak di level kasasinya sudah ada yang dilepas gitu. Kan gak mungkin yang terkait tidak di SP3 kan misalnya ya dalam konteks itu. Nah cara membacanya dalam situasi seperti itu adalah itu tadi tuh bahwa apa yang terjadi pada KPK sebenarnya KPK tidak sendirian. Yang kita lihat juga Mahkamah Agung terutama dalam konteks tipikornya yang juga sudah dibusukkan dari dalam, makanya kita banyak sekali kecolongan apalagi setelah Pak Artijo Alkostar meninggal dunia waktu itu.
wah kita kecolongan terus, mulai dari dibebaskan, diturunkannya sampai serendah-rendahnya, apa sanksinya ketika masuk ke kasasi dan lain sebagainya. Jadi bacaan itu juga harus diikutkan ketika membaca apa yang terjadi dengan KPK. Nah kemudian yang kedua, saya ingin menyorotinya dari soal independensi lembaga negara. Jadi independensi itu kan sebenarnya bukan hanya soal di level yang teknis, jadi kan kita mesti baca di dua level ya. Di level yang teknis ada memang seperti yang bisa kita lihat dalam konteks apakah bisa seorang pegawai langsung disuruh melakukan hal-hal tertentu. Tapi ada level yang sifatnya political, level yang sifatnya bolehlah kita katakan lebih tinggi, yaitu bagaimana suatu lembaga negara, jadi konteksnya itu ketatanegaraan ya. Bagaimana suatu lembaga negara itu memang didesain harusnya menjadi lembaga independen atau tidak. Jadi kan kalau misalnya kita baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi cukup menarik sebenarnya sebelum 2015 lah kurang lebih ya. Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya cukup baik untuk memotret lahirnya lembaga-lembaga negara independen. Nah kemudian Mas Zainal Arifin Mokhtar dia bikin disertasi soal itu juga kan. Tapi kawan-kawan hukum tata negara yang lain juga banyak sekali berkontribusi. Saya sendiri bikin kuliah di Jentera soal teori kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Untuk memotret bagaimana memang kita nggak bisa berbicara soal teori Montesquieu 300 tahun yang lalu yang cuma bicara eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi memang ada nih, ada KPK, ada dulu ya KPK yang dulu, ada Ombudsman, ada OJK, ada KPPU. Sama di semua negara juga begitu. Makanya ada literatur yang bahkan dikutip suatu saat dalam salah satu putusan Mahkamah Konstitusi, judulnya Goodbye Montesquieu. Provokatif banget, saya pakai itu di kuliah saya salah satunya. Untuk bilang bahwa memang dibutuhkan lembaga yang independen. Nah tapi yang kemudian bisa dilihat adalah tadinya KPK itu adalah model. Ada banyak sekali skripsi yang bilang kenapa ya Komnas HAM tuh nggak dibentuk kayak KPK yang dulu misalnya gitu. Kenapa ya Komnas Perempuan nggak dibentuk kayak KPK yang dulu. Dulu sih nggak ada dulunya. Karena dulu KPK memang role model. Bahkan sampai level bagaimana kepegawaiannya diatur. Ada peraturan pemerintahnya yang kemudian juga diruntuhkan setelah revisi Undang-Undang KPK. Nah, saya mau bilang lembaga negara independen itu biasanya akan kita bisa baca dari untuk level yang ketatanegaraan ya. Satu, bagaimana dia dipilih. Kedua, relasinya dengan lembaga lain. Dan yang ketiga, memang dari segi tata kelola kepegawaiannya. Karena kalau yang pertama tadi bagaimana dia dipilih itu level atas komisioner. Kalau yang kepegawaian tetap harus kita baca juga karena pada akhirnya kepegawaianlah yang akan menjalankan fungsi-fungsi real dari suatu lembaga. Nah di level nyatanya saya mau soroti satu aja tuh soal rekrutmen. Kenapa? Karena kita lagi gelisah juga belakangan ini. Teman-teman ngikutin berita ini enggak? Pemilihan BPK misalnya. Ya kan? Pemilihan Hakim Agung. Ditolak semua. Baru minggu lalu pada ngikutin enggak? Ditolak semua. Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, oleh DPR ditolak semua. Seblok. Nah, terus katanya sih gosipnya karena calon hakim agung titipan DPR tidak masuk dalam satu paket itu. Gosipnya yang nggak tahu lah silakan dicek. Tapi kan saya ingin menyoroti bahwa saya nggak tahu mungkin yang lebih tahu yang sudah berinteraksi dengan DPR dong. Ya kan Pak ya. Jadi tapi indikasi yang terjadi selama ini kerusakan sebagian besar lembaga-lembaga kita mulai dari Mahkamah Agung sampai Mahkamah Konstitusi kan juga ditukar-tukar tuh. Waktu itu Pak Aswanto ditukar Pak Guntur Hamzah secara ilegal oleh DPR. Jadi akhirnya dirusaknya oleh, oh iya ya, saya udah diperingati katanya saya harus bicaranya dikit lagi aja karena waktunya habis. Jadi saya mau bilang independensi itu juga akan sangat terkait dengan bagaimana
dipilihnya sebuah lembaga atau komisioner lembaga-lembaga itu. Nah, jadi tanggapan ya, jadi saya perpendek aja deh. Jadi gini, saya mau menanggapinya juga dengan kalau misalnya pertanyaannya, karena tadi sudah masuk beberapa rekomendasi kan dari tim. Kalau pertanyaannya ini ada jalan keluar nggak ya? Buat saya, kenapa saya kasih angka 3 tadi tuh? Kurnia sebenarnya lebih jahat loh, 2 dia. Walaupun dia berubah ya dari 5 ya, jadi 5 yang dulu. Oke, itu 3-nya itu saya taruh untuk 2 hal. Pertama dari aspek pencegahan, yang lumayan masih dalam konteks pendidikan ya. Bikin jurnal segala macam, bikin penelitian-penelitian gitu. Tapi yang kedua adalah 3-nya itu saya kasih untuk sebenarnya teman-teman yang masih punya harapan pada KPK. Teman-teman ICW, teman-teman PSHK, teman-teman lain-lain yang begitu tinggi harapannya sehingga juga sedang melihat bagaimana proses rekrutmen KPK ini dilakukan. Jadi bahkan 3-nya buat saya bukan buat KPK loh Pak. Karena memang banyak hal yang tadi saya bilang rusaknya itu sampai core to the core gitu. Orang mau di rutannya aja sampai rusak. Betul, karena kan rutannya jadi ngikut lagi kan Pak ya, jadi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi mungkin itu dulu, nanti kita akan bisa diskusi lagi. Makasih. Melihat persoalan loyalitas ganda, apalagi ini nanti ya, ini kalau evaluasi kan ya udah yang kemarin 5 tahun ke belakang, tapi dari evaluasi ini apa sih yang bisa kita perbaiki untuk periode selanjutnya. Nah yang menjadi concern itu sekarang adalah konteks soal loyalitas ganda ini, karena capim-capim ini mayoritas kebanyakan dari institusi-institusi penegak hukum. Nah itu kan kemudian nanti akan dikhawatirkan menurun ke bawah, ke para pegawai juga. Gimana Mbak? Ya sebenarnya kalau secara ketatanegaraan satu-satunya jalan memang harus mengubah undang-undang lagi sih. Revisi undang-undang KPK Revisi undang-undang KPK lagi satu-satunya jalan. Paling kalaupun mau ada yang sedikit-sedikit diperbaiki, kalau makanya penting sebenarnya ini rekrutmen ini. Kalau ada pimpinan yang bagus, bisa saja di level teknis nanti diperbaiki itu misalnya ketika bikin peraturan-peraturan komisi ya, itu diperbaiki di level itu, tapi sekedar untuk mengatur hal-hal yang sifatnya teknis sekali di level bagaimana cara mereka menjalankan kewenangan penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang lebih struktural memang harus revisi undang-undang. Tapi kalau Mbak Bibip lihat dengan konstelasi politik ke depan begitu ya, Anda masih optimis apa pesimis nih melihat ada celah revisi undang-undang KPK? Oke, kalau lihat konstelasi yang sekarang sih sebenarnya sangat berat ya, dengan kata lain pesimis. Tapi saya sebagai orang yang memang kerjanya melakukan advokasi kebijakan, sebenarnya nggak boleh mengenal kata pesimis. Pasti harus diciptakan optimismenya. Jadi kalau dorongannya besar, kalau kemudian kita juga bisa bongkar-bongkar sedikit di level konfigurasi politik, mungkin saja itu terjadi. Gitu. Tapi ya pasti harus ada pola-pola advokasi yang jauh lebih unusual. Tapi 8 partai yang ada di parlemen ini tampaknya udah nyaman dengan status quo-nya KPK ini. Jadi mereka udah nyaman dengan tidak ada yang diganggu, nggak ada lagi politisi-politisi yang ditangkap sama KPK yang high profile. Mereka udah nyaman, jadi buat apa revisi undang-undang KPK? Udah nyaman mungkin sekarang. Tapi jangan lupa bahwa yang sekarang lagi diincer-incer sama kekuasaan yang sekarang pun itu sebenarnya cukup banyak yang merasa terganggu. Yang mungkin nanti setelah 20 Oktober itu akan berubah. Nah terus kemudian yang kedua sebenarnya kan juga menurut saya kita kelompok-kelompok masyarakat sipil juga harus melihat kemungkinan ada cracks dalam konfigurasi politik itu sebagai jadi melihat petanya ya, kalau peta koalisinya ini kemudian pecah, maka ini menjadi celah ya untuk bisa melakukan revisi undang-undang KPK. Karena kan lawan politik pasti akan melihat KPK, ntar jadinya hukum jadi alat politik dong Mbak Bibip. Selama ini memang sudah jadi alat politik kok. Oke, selama ini saya sebenarnya mancing aja sama Mbak Bibip, tapi Mbak Bibip udah ngomong. Ya udah dipertegas sama Mbak Bibip kan. Iya, memang gitu. Selama ini sudah jadi alat politik kan. Dan saya yakin partai-partai itu sebagian lumayan kesel
kemarin mulai dari pilpres, tapi nggak hanya pilpres lah, untuk pilkada pun kan ada yang disandra, Iya. untuk berkoalisi jadi Kim Plus segala macam ada yang disandra. Sebenarnya udah lumayan kesel nih. Nah itu yang cracks itu yang menurut saya mesti kita gunakan juga masyarakat sipil untuk bisa memanfaatkannya lah untuk advokasi. Tapi meskipun mereka kesel, partai-partai yang diancam itu kesal, tapi mereka juga nggak berani tuh untuk mengambil langkah revisi undang-undang KPK karena itu bisa berbalik ke mereka. Betul, sekarang memang belum berani karena kita kayaknya masih nunggu 20 Oktober ya semuanya ya. Tapi saya kira namanya politik kan pasti dia akan sangat-sangat dinamis dan faktornya juga banyak sekali. Jadi kalau saya sih masih punya optimisme itu. Tapi yang jelas cara paling talk chair memang balik lagi revisi undang-undangnya. Oke. Jadi tentu saja saya paling anti menggantungkan diri pada politisi. Kita nggak boleh gantungin diri sama politisi. Tapi kan kita sebagai kelompok-kelompok masyarakat sipil mesti membaca peluang-peluang itu yang tadi saya sebut dalam gerakan sosial biasanya itu ada political opportunity yang harus kita ambil atau kita harus create gitu Jadi loh. kita melihat momentum itu ya. Betul, jadi mengambil momentum saya itu. menolak untuk nunggu 5 tahun nunggu aja, menunggu terjadi keajaiban-keajaiban. Seperti yang terjadi 21 Agustus kan siapa yang bisa nyangka tuh Iya. undang-undang pilkada bisa di stop gitu. Itu yang saya maksudkan dengan mari kita optimis gitu. Saya khawatir kalau kita cuma menggantungkan diri aja sampai 5 tahun lagi itu nggak akan terjadi. Karena kalau theoretically memang yang saya suka pakai istilah tuh kenapa dulu KPK pada tahun 2002 diizinkan oleh para politisi untuk hadir, kemudian dia tidak diizinkan lagi untuk begitu kuat maka dia dibunuh, itu semuanya mainan di atas gitu. Nah ini yang kita nggak boleh nggak boleh baca saja begitu saja dan terima saja. Tapi sekali-sekali kita harus ganggu, cracksnya nggak ada, kita bikin crack gitu. Nah hal-hal seperti itu yang saya kira harus extraordinary memang advokasinya, tapi juga harus kita pikirkan gitu. Oke.